mendominasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan. Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat setempat. Pengendalian kualitas pekerjaan. Pembuatan dokumen laporan pelaksanaan anggaran, DLPA. Membantu PKA dalam menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan anggaran melalui pertemuan musyawarah pembangunan desa. Membantu PKA dalam menyelenggarakan musyawarah pembangunan yang diperlukan. Membantu PKA dalam bersama tim pemelihara membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil pelaksanaan kegiatan anggaran. Pembaharuan data TPK hanya mungkin dilakukan apabila dari daftar nama TPK yang sudah ditetapkan dalam rancangan RKP desa orang yang bersangkutan tidak ada lagi karena pindah atau meninggal atau tidak bersedia lagi menjadi TPK. Dokumen pelaksanaan anggaran, DPA, desa. Dokumen pelaksanaan anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang memuat semua kegiatan anggaran yang disediakan dan dana perencanaan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APDESA. Gambar 16 alur dokumen pelaksanaan anggaran, DPA, desa. Mekanisme penyusunan DPA. Paling lama 33 hari kerja setelah peraturan desa mengenai APDESA dan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APDESA ditetapkan. Kepala desa menugaskan KAUR Kasih PKA sesuai tugasnya menyusun DPA. Setelah rancangan DPA tersusun, KAUR Kasih PKA menyerahkan dokumen dimaksud kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 66 hari kerja setelah penugasan pertama dilakukan. Sekretaris desa melakukan verifikasi DPA yang disampaikan KAUR Kasih PKA. Alat bantu sekretaris desa dalam melakukan verifikasi adalah dokumen-dokumen RKP desa dan APDESA serta penjabaran APDESA. Hasil verifikasi kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui. Dalam hal verifikasi yang dilakukan sekretaris desa menemukan kekurangan atau ketidakbenaran, maka sekretaris desa mengembalikan DPA tersebut untuk diperbaiki oleh KAUR Kasih. Mekanisme perubahan DPA. Dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dan anggaran setelah DPA disusun, maka KAUR Kasih PKA melakukan perubahan DPA berdasarkan format DPPA. DPA yang dilakukan perubahan hanya dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran. Namun, jika perubahan yang terjadi adalah perubahan kegiatan dan mempengaruhi anggaran, maka semua dokumen RAP juga harus dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan dan disiplin secara terencana. Dalam hal tidak terlaksananya dan atau tidak selesainya kegiatan dalam tahun anggaran yang berkenaan, KAUR Kasih PKA wajib menyusun DPA lanjutan sebagai justifikasi agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disetujui untuk dilaksanakan atau dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan lanjutan tersebut harus terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran yaitu penjabaran APDESA atau perubahan penjabaran APDESA. Dokumen pelaksanaan anggaran desa, DPA, terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa. Rencana kegiatan dan anggaran desa merupakan dokumen yang merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Tata cara pengisian RKA desa. KAUR Kasih PKA melakukan review dokumen penjabaran APDESA untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing KAUR Kasih yang bersangkutan. KAUR Kasih PKA mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APDESA yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk dimasukkan ke dalam format RKA desa. Langkah-langkah pengisian RKA desa. Gambar 17 langkah-langkah pengisian RKA desa. Catatan. Pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu tidak harus kegiatan yang menjadi urutan atas dalam penetapan prioritas kegiatan pada penyusunan RKP, karena KAUR Kasih harus memperhatikan kondisi wilayah desa, terkait aktivitas masyarakat dan atau musim cuaca yang akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan disusunnya RKA desa ini secara baik dan benar,
pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan dapat terlaksana secara tertib dan disiplin, sehingga memudahkan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan monitoring dan pembinaan. Format rencana kegiatan dan anggaran desa. Ringkasan cara pengisian. Kolom 1, 2, 3, 4 dan 5. Titik 2. Diisi sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APDESA sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing kaur kasih pelaksana kegiatan anggaran. Kolom 6. Titik 2. Diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing kaur kasih pelaksana kegiatan anggaran yang diajukan kepada kaur keuangan dalam setiap periode, bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja. Kolom 7. Titik 2. Diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan. Rencana kerja kegiatan desa RKK Desa. Rencana kerja kegiatan desa merupakan dokumen yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. RKK Desa diisi berdasarkan dokumen-dokumen penyusunan RKP Desa, termasuk rancangan RKP Desa. Kaur kasih PKA dapat melakukan pembaharuan data terkait waktu pelaksanaan, kolom 15, 16, dan 17 dan tim yang melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini TPK. Pembaharuan data dimaksud karena adanya kondisi yang berubah ketika pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan. Format RKK Desa. Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya merupakan dokumen yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. RAP yang disusun ini adalah mengikuti RAP yang telah disusun pada saat penyusunan dokumen RKP Desa. Isi dari RAP adalah uraian secara rinci dan lengkap dari rincian objek belanja untuk masing-masing kegiatan. Penyusunan RAK Desa. RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Alur penyusunan RKA Desa. Gambar 18 alur penyusunan RKA Desa. Mekanisme penyusunan RAK Desa. RAK Desa disusun oleh Kaur Keuangan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Proses penyusunan RAK Desa dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan DPA untuk mempermudah proses penyamaan data, sehingga proses persiapan pelaksanaan kegiatan dapat dipersingkat sehingga lebih efektif dan efisien. RAK Desa yang disusun oleh Kaur Keuangan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Persetujuan Kepala Desa dilakukan setelah Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Desa. Dalam hal verifikasi yang dilakukan Sekretaris Desa menemukan kekurangan atau ketidakbenaran, maka Sekretaris Desa mengembalikan RAK Desa tersebut untuk diperbaiki oleh Kaur Keuangan. Format RAK Desa. Tata cara pengisian RAK Desa. Kaur Keuangan menggunakan penjabaran APDESA sebagai basis data yang kemudian disandingkan dengan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Data yang terdapat pada dokumen RAK Desa adalah data yang tertuang dalam penjabaran APDESA dan sebagai salah satu dokumen DPA yaitu RKA Desa. Kaur Keuangan harus menggabungkan semua data RKA Desa yang disusun oleh Kaur Kasih PKA yang masing-masing. Selain itu, Kaur Keuangan juga harus mengisi data pendapatan dan pembiayaan. Kaur Kasih PKA mengelaborasi dokumen penjabaran APDESA dengan menghapus beberapa kolom dan kemudian menyatukan dokumen dimaksud dengan RKA Desa. Catatan: RAK Desa adalah dokumen yang akan memberikan gambaran secara lengkap dan rinci terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dokumen ini sangat penting dalam proses pengendalian kegiatan dan anggaran, sehingga memudahkan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan monitoring dan pembinaan. Persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan secara swakelola. Kasih Kaur PKA menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, DPA, yang terdiri dari jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan tenaga kerja,
kebutuhan bahan, dan peralatan. Gambar rencana kerja apabila diperlukan. Spesifikasi teknis apabila diperlukan, dan RAP pengadaan yaitu RAP yang disusun oleh Kasih Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan pengadaan melalui swakelola berupa gambar rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, RAP pengadaan dan analisa harga satuan, dan rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan. Kasih Kaur PKA menyusun dan menetapkan RAP pengadaan yang dihitung dengan menggunakan data informasi antara lain harga pasar di desa setempat, atau harga di desa terdekat dari desa setempat. Dalam hal terdapat perbedaan RAP pengadaan dengan RAP pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAP pada DPA. Dalam hal terdapat perbedaan RAP pengadaan dengan RAP pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasih Kaur melapor kepada Kepala Desa. Kaur Kasih menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui swakelola. Persiapan pengadaan melalui penyedia. Kasih Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, DPA, yang terdiri atas waktu pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana kerja apabila diperlukan, kerangka acuan kerja KAK, spesifikasi teknis apabila diperlukan, daftar kuantitas dan harga apabila diperlukan. Harga perkiraan sendiri (HPS). HPS adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kaur Kasih PKA menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang, jasa di desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia. Kaur Kasih PKA dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila barang, jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAP pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAP pada DPA. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAP pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kaur Kasih PKA melapor kepada Kepala Desa. Rancangan Surat Perjanjian. Rancangan surat perjanjian digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Dalam hal pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK, Kaur Kasih PKA menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK untuk dilakukan pengadaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pengadaan swakelola. Tahapan pelaksanaan swakelola adalah sebagai berikut. Pelaksanaan pengadaan secara swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kaur Kasih PKA pada tahap persiapan pengadaan. Swakelola dilaksanakan oleh Kaur Kasih PKA untuk kegiatan yang tidak memerlukan TPK, yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan insentif operasional RT/RW, TPK. Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, seluruh kegiatan swakelola dilaksanakan oleh TPK. Tata cara pelaksanaan swakelola oleh TPK adalah sebagai berikut. TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber tenaga ahli tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Narasumber dapat berasal dari masyarakat desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten kota, dan/atau tenaga profesional.
Tenaga ahli profesional untuk pengawasan kegiatan konstruksi, yang diutamakan berasal dari masyarakat yang memiliki keahlian teknis yang tersertifikasi. Pengadaan tenaga ahli profesional dilakukan apabila tenaga ahli yang disediakan pemerintah tidak mempunyai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Tenaga kerja yang diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana prasarana, peralatan, material, bahan yang tercatat, dikuasai desa. Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana, peralatan, material, bahan yang tidak dimiliki, tidak dikuasai desa, maka TPK melaksanakan pengadaan barang, jasa melalui penyedia. Pengendalian. Pengendalian dalam pengadaan swakelola oleh TPK dilakukan oleh KAUR Kasih PKA, yang meliputi antara lain kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan atau penggunaan narasumber tenaga ahli tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan dan material, bahan. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasih KAUR PKA melakukan evaluasi kegiatan swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan swakelola ditemukan ketidaksesuaian, KAUR Kasih PKA meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Pengumuman. Hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan. Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi nama kegiatan, nilai pengadaan, keluaran output terdiri dari volume dan satuan, nama TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Pengadaan melalui penyedia. Ketentuan umum. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh KAUR Kasih PKA pada tahap persiapan pengadaan. Untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola atau kegiatan belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Mengutamakan penyedia dari desa setempat. Dalam hal penyedia memerlukan bahan alat material, maka diutamakan menggunakan bahan alat material dari lokasi pekerjaan setempat. Untuk pemilihan penyedia dengan cara lelang, TPK menyusun dokumen lelang. Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha. Untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor, dan pengadaan dengan metode lelang. Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa izin usaha dan nomor pokok wajib pajak NPWP. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli, membayar langsung kepada satu penyedia oleh KAUR Kasih PKA atau TPK. Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 tahun anggaran berturut-turut. Setelah jangka waktu 2 tahun anggaran, KAUR Kasih PKA dan atau TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar. Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang, jasa, maka KAUR Kasih PKA dan atau TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama. Permintaan penawaran. Permintaan penawaran adalah metode pengadaan dengan membeli, membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada dua penyedia yang dilakukan oleh TPK. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat satu penyedia. Permintaan penawaran dapat dilakukan kepada satu penyedia tersebut. Lelang. Lelang adalah metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Contoh jenjang nilai pengadaan melalui penyedia sebagai berikut.
Gambar 19 contoh jenjang nilai pengadaan melalui penyedia. Jenjang nilai pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf B dapat ditetapkan berbeda oleh bupati, wali kota sesuai dengan wilayah masing-masing. Pengendalian. Kasih Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi, maka Kasih Kaur memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Kasih Kaur dapat memberi sanksi kepada penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi, yang terdiri dari bukti pembelian, contoh, struk, nota, kwitansi. Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan dengan metode pembelian langsung atau permintaan penawaran. Surat perjanjian. Perubahan surat perjanjian. Perubahan surat perjanjian dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar, atau terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis KAK. Perubahan surat perjanjian yang dilakukan Kaur Kasih PKA dengan persetujuan kepala desa. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis KAK, Kaur Kasih PKA bersama penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, volume, dan/atau jadwal pelaksanaan. Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kaur Kasih PKA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran. Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud huruf C, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan desa mengenai APDESA, kecuali dalam keadaan luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APDESA. Pengumuman. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor desa. Pengumuman kepada masyarakat. Hasil pengadaan melalui penyedia dengan metode permintaan penawaran dan lelang meliputi nama kegiatan, nama penyedia, nilai pengadaan, keluaran output terdiri dari volume dan satuan, lokasi, dan waktu penyelesaian pekerjaan, tanggal mulai dan tanggal selesai, pelaporan dan serah terima hasil pengadaan. TPK melaporkan kepada Kaur Kasih PKA kemajuan pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%. Laporan yang disampaikan TPK disertai dengan dokumen pendukungnya. Berdasarkan laporan dari TPK, Kaur Kasih PKA menerima hasil kegiatan pengadaan melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima, BAS, atau melalui penyedia dengan menandatangani berita acara serah terima, BAS. Kaur Kasih PKA menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Kaur Kasih PKA melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan. Dokumen terkait pengadaan harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengajuan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pengajuan anggaran, pengadaan swakelola. Pengajuan anggaran dilakukan Kaur Kasih PKA. Pengajuan anggaran menggunakan SPP yang ditandatangani oleh Kaur Kasih PKA. SPP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengajuan dan pencairan anggaran. Pengajuan anggaran dilakukan berdasarkan waktu periode pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan anggaran wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk di dalamnya dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan dan/atau sarana prasarana. Untuk pengajuan anggaran yang pertama,
Dokumentasi kegiatan berupa foto sarana prasarana menunjukkan posisi 0%. Pengadaan melalui penyedia. Pengajuan anggaran untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang, jasa dilakukan setelah barang, jasa diterima. Pengajuan anggaran menggunakan SPP yang ditandatangani oleh KAUR KASI PKA, dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja. Penyampaian pernyataan tanggung jawab belanja dilakukan KAUR KASI PKA setiap akan mengajukan pencairan anggaran untuk barang, jasa yang diterima oleh KAUR KASI PKA atau TPK. Format pernyataan tanggung jawab belanja. Barang, jasa di tempat. Bukti penerimaan barang, jasa di tempat berupa dokumentasi foto barang, jasa yang telah berada di tempat pelaksanaan kegiatan. Dalam setiap pengajuan anggaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KAUR KASI PKA, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban abdesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan mengembalikan dokumen untuk diperbaiki oleh KAUR KASI PKA. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Pencairan anggaran. KAUR Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, dengan mekanisme pengeluaran anggaran sebagai berikut. Pengeluaran atas beban abdesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh KAUR Keuangan kepada KAUR KASI PKA atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban abdesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang, jasa, termasuk pemenuhan barang jasa untuk mendukung swakelola, dikeluarkan oleh KAUR Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh KASI pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban abdesa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh KAUR Keuangan kepada penerima berdasarkan SPP yang diajukan KAUR KASI PKA sesuai bidang tugasnya dan telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban abdesa dibuktikan dengan kwitansi yang dipergunakan untuk pengeluaran dan penerimaan. Kwitansi ditandatangani oleh KAUR Keuangan untuk proses pengeluaran anggaran dan penerima dana untuk proses penerimaan anggaran. Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Penggunaan anggaran yang diterima tidak lebih dari 10 hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang, jasa belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja, KAUR KASI PKA wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. KAUR Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang, jasa kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh KAUR KASI PKA. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang, jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, KAUR KASI PKA mengembalikan sisa uang ke kas desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban. KAUR KASI PKA wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan, termasuk di dalamnya dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan dan atau sarana prasarana. Penyampaian laporan ini dimaksudkan sebagai bahan untuk proses pengajuan anggaran baik untuk pengadaan swakelola maupun melalui penyedia. KAUR KASI PKA wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai. Format laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Laporan yang disampaikan oleh KUR Kasih PKA kepada Kepala Desa menjadi masukan laporan pelaksanaan Abdesa semester pertama atau laporan pertanggungjawaban realisasi Abdesa. Kegiatan lanjutan. Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan yang menyebabkan silpa kegiatan lanjutan, maka KUR Kasih PKA dapat mengajukan perpanjangan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya. Untuk pelaksanaan anggaran dari silpa kegiatan lanjutan melalui mekanisme DPAL, anggaran dimaksud wajib dianggarkan terlebih dahulu dalam dokumen perencanaan anggaran tahun berjalan. Sehingga dengan demikian, harus dilakukan perubahan PERKADES mengenai penjabaran Abdesa tahun berjalan, sebagai dasar penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan. Dalam hal Perdes mengenai Abdesa dan PERKADES mengenai penjabaran Abdesa tahun berjalan belum ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan lanjutan wajib dianggarkan terlebih dahulu dalam PERKADES mengenai penjabaran Abdesa yang mendahului Perdes mengenai Abdesa. KUR Kasih PKA mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. KUR Kasih PKA dalam mengajukan rancangan DPA, terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. DPAL yang disetujui oleh Kepala Desa, yang diantaranya adalah RKA lanjutan sebagaimana format berikut. Bab 4, Penatausahaan Keuangan Desa. Pendahuluan. Dasar Hukum. UU 36/2008. Permendagri 20/2018. PMK 59 PMK 03/2022. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Abdesa. Hal-hal yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan desa. KUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran. KUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. KUR Kasih pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran desa. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan berkewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. KUR Keuangan dilarang membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan Abdesa, menyimpan cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penatausahaan, KUR Keuangan juga wajib membuat buku pembantu kas umum yang minimal terdiri atas buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa penarikan, penyetoran, transfer, dan lain-lain. Buku membantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak khususnya, dalam kaitannya bendahara desa sebagai wajib pungut. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Selain ketiga buku pembantu kas umum tersebut di atas, KUR Keuangan dapat membuat buku pembantu kas umum lainnya yang berguna memudahkan proses penatausahaan seperti misal buku pembantu kas tunai, keterangan,
telah diakomodir di dalam SISKEUDES. Penggunaan Cash Management System (CMS) yang dilaksanakan di desa ditujukan untuk efektivitas dan optimalisasi pengendalian transaksi dengan mengurangi, meminimalisir transaksi secara tunai. CMS merupakan sistem transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara transfer, melalui bank dan dicatat dalam buku pembantu bank, sehingga mengurangi, meminimalisir penggunaan buku pembantu kas tunai. Penatausahaan penerimaan anggaran. Penatausahaan penerimaan anggaran terbagi atas penerimaan pendapatan dan penerimaan atas beberapa jenis penerimaan pembiayaan. Ketentuan umum penatausahaan penerimaan. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, kota. Contoh atas jenis penerimaan tersebut adalah penerimaan untuk pendapatan dana desa, alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan dari provinsi maupun dari kabupaten. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan contoh atas jenis penerimaan tersebut adalah penerimaan untuk pendapatan hasil usaha, bagi hasil BUMDesa, hasil aset, pendapatan lain-lain dari hasil kerjasama desa dan hibah, bunga bank, sumbangan dari pihak ketiga, serta pendapatan lainnya yang diterima melalui transfer ke rekening kas desa. Disetor oleh KAUR keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. Contoh atas jenis penerimaan tersebut adalah penerimaan untuk pendapatan hasil usaha, bagi hasil BUMDesa, hasil aset, pendapatan lain-lain dari hasil kerjasama desa dan hibah, bunga bank, sumbangan dari pihak ketiga, serta pendapatan lainnya yang diterima secara tunai oleh KAUR keuangan. Untuk selanjutnya, KAUR keuangan wajib menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa di bank sebelum dibelanjakan sesuai APDESA. Pencatatan penerimaan. Penerimaan anggaran dicatatkan dalam buku pembantu bank dan kemudian ke dalam buku kas umum. Tata cara pencatatan penerimaan anggaran dalam buku pembantu bank adalah sebagai berikut. Setiap penerimaan yang disetorkan ke rekening kas desa dicatatkan ke dalam buku pembantu bank. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal penerimaan. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan penerimaan dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2, tanggal transaksi, diisi sesuai urutan tanggal penerimaan. Kolom 3, uraian transaksi, diisi dengan uraian asal sumber penerimaan anggaran. Misal, penerimaan dana desa tahap I, ditulis dana desa tahap I. Kolom 4, bukti transaksi, dituliskan nomor bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa slip penyetoran, kwitansi, DE. Terhadap dokumen tersebut, KAUR keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut, sebagai tanda kode nomor bukti transaksi. Bentuk kode tanda nomor bukti transaksi ditentukan sendiri oleh KAUR keuangan atas persetujuan kepala desa. Kolom 5 dan 6. Pemasukan untuk setoran dan bunga bank, diisi jumlah dana yang diterima atau adanya penambahan dana dari bunga bank, setelah dilakukan cetak rekening, dalam rekening kas desa. Pengisian kolom 5 dan 6 harus dicatat dalam uraian transaksi yang terpisah. Kolom 7,8 dan 9 adalah kolom untuk pencatatan pengeluaran anggaran. Kolom 10, saldo, diisi sesuai dengan jumlah saldo yang ada dalam rekening kas desa. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 10 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Tata cara pencatatan penerimaan anggaran dalam buku pembantu kas tunai.
yang telah diakomodir juga di dalam SISKEUDES, adalah sebagai berikut. Setiap penerimaan tunai sebelum disetorkan ke rekening kas desa yang diterima KAUR Keuangan dan pengambilan kas dari rekening kas desa di bank untuk kas tunai, pergeseran kas di tangan KAUR Keuangan dicatatkan ke dalam buku pembantu kas tunai. Contoh penerimaan tunai sebelum disetorkan ke rekening kas desa adalah: KAUR Keuangan menerima pendapatan dari hasil pengelolaan aset desa atau pendapatan swadaya masyarakat. Untuk selanjutnya, KAUR Keuangan wajib menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa di bank sebelum dibelanjakan sesuai APDESA. Contoh pengambilan kas dari rekening kas desa di bank untuk kas tunai adalah ketika KAUR Keuangan mengambil uang di rekening kas untuk pemberian panjar secara tunai kepada KAUR Kasih sebagai PKA atau untuk belanja operasional pemerintah desa. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal penerimaan pengeluaran. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan penerimaan, pengeluaran dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2, tanggal, diisi sesuai urutan tanggal penerimaan, pengeluaran kas tunai. Kolom 3, bukti transaksi, dituliskan nomor bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa slip penyetoran, kwitansi, DE. Terhadap dokumen tersebut, KAUR Keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut, sebagai tanda kode nomor bukti transaksi. Bentuk kode tanda nomor bukti transaksi ditentukan sendiri oleh KAUR Keuangan atas persetujuan Kepala Desa. Kolom 4, uraian, diisi dengan uraian asal sumber penerimaan anggaran. Misal, penerimaan swadaya masyarakat, ditulis pendapatan swadaya masyarakat. Kolom 5, penerimaan KREP, diisi jumlah rupiah pemasukan kas tunai yang diterima. Kolom 6, pengeluaran KREP, diisi jumlah rupiah kas tunai yang disetor ke rekening kas desa, bank. Kolom 7, saldo KREP, diisi jumlah saldo kas tunai yang masih di tangan KAUR Keuangan pada tanggal pelaporan pertanggungjawaban. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 7 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Tata cara pencatatan penerimaan anggaran dalam buku kas umum adalah sebagai berikut. Setelah penerimaan dicatatkan ke dalam buku kas pembantu bank, buku pembantu kas tunai, penerimaan uang untuk pendapatan maupun pergeseran kas pencatatan dilakukan di buku kas umum. Dalam proses inputting data melalui aplikasi SISKEUDES, secara otomatis pencatatan dalam buku kas pembantu bank, buku pembantu kas tunai akan terinput tersaji dalam buku kas umum. Namun demikian, proses manual tetap harus dilakukan KAUR Keuangan. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal penerimaan. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan penerimaan dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2, tanggal transaksi, diisi sesuai urutan tanggal penerimaan. Kolom 3, kode rekening, diisi kode rekening pendapatan, penerimaan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Permendagri nomor 20/2018. Untuk pendapatan, penerimaan pembiayaan kode rekening yang diisi hanya pada kolom 3. 2. Sedangkan untuk kolom 3, 1 dikosongkan. Contoh penulisan kode rekening untuk penerimaan dari dana desa tahap I. Kode rekening kolom 3, 2, A4. Kode rekening kolom 3, 2, B2. Kode rekening kolom 3, 2, C1. Kode rekening kolom 3, 2, D01. Kolom 4, uraian, diisi dengan uraian asal sumber penerimaan anggaran, misal pendapatan dari penerimaan dana desa tahap I, dan atau penerimaan pembiayaan, misalnya penerimaan kembali penyertaan modal. Kolom 5, penerimaan, diisi jumlah nominal rupiah yang diterima. Kolom 6, pengeluaran,
dikosongkan karena pencatatan yang sedang dilakukan adalah pencatatan penerimaan. Kolom 7. Nomor bukti. Dituliskan nomor bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa slip penyetoran, kwitansi, DE. Terhadap dokumen tersebut, KAUR keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut sebagai tanda kode nomor bukti. Bentuk kode tanda nomor bukti ditentukan sendiri oleh KAUR keuangan atas persetujuan kepala desa. Kolom 8. Neto transaksi. Diisi berdasarkan perhitungan penerimaan, kolom 5, dikurangi pengeluaran, kolom 6. Diharapkan kolom 8 terisi secara otomatis apabila KAUR keuangan memasukkan angka transaksi pada kolom 5. Kolom 9. Saldo. Diisi berdasarkan jumlah saldo yang ada dalam kas desa, yang terdiri atas jumlah uang dalam rekening kas desa dan dalam bentuk kas tunai. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 9 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Penatausahaan pengeluaran anggaran. Penatausahaan pengeluaran anggaran terbagi atas penatausahaan belanja dan penatausahaan pengeluaran pembiayaan. Ketentuan umum penatausahaan pengeluaran. Ketentuan pengeluaran atas beban Apdesa meliputi pengeluaran atas beban Apdesa berdasarkan rak desa yang disetujui kepala desa. Beberapa kegiatan, belanja maupun pengeluaran rutin, misalnya belanja penghasilan tetap Kades perangkat desa, tunjangan Kades perangkat desa dan BPD dapat segera dilaksanakan oleh KAUR keuangan kepada penerima berdasarkan SPP yang diajukan KAUR yang memiliki tugas dan fungsi terkait. Pengeluaran atas beban Apdesa melalui kegiatan swakelola dilakukan oleh KAUR keuangan kepada KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) atas dasar DPA dan SPP yang disetujui kepala desa. Kegiatan pengadaan barang, jasa secara swakelola, misalnya pembangunan infrastruktur, pelaksanaan pelatihan, kegiatan posyandu dan sebagainya yang dilaksanakan bersama-sama dengan warga masyarakat desa. Pengeluaran atas beban Apdesa melalui kegiatan yang dilakukan penyedia barang, jasa dilakukan oleh KAUR keuangan langsung kepada penyedia barang, jasa atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh KAUR Kasih PKA. Kegiatan dengan penyedia barang, jasa dilaksanakan ketika pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola. Pengadaan juga dapat dilakukan melalui penyedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang melalui swakelola. Pencatatan pengeluaran. Proses penatausahaan, baik secara manual maupun digital melalui SISKEUDES, dimulai dari proses pengajuan SPP oleh KAUR Kasih PKA yang telah dijelaskan alurnya dalam materi pelaksanaan keuangan desa. Adapun format SPP yang digunakan adalah sebagai berikut. SPP diajukan setiap pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan, dalam hal kegiatan berkaitan dengan pembayaran belanja penghasilan tetap dan tunjangan, atau kegiatan lain yang memerlukan panjar, atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan, khusus untuk SPP kegiatan dengan penyedia pengadaan barang dan jasa. Isian bidang, subbidang, kegiatan dan waktu pelaksanaan diisi sesuai dengan DPA dan jadwal yang telah ditentukan. Kolom 1. No adalah nomor urut. Diisi sesuai urutan belanja penggunaan dana, berdasarkan klasifikasi ekonomi dan dimulai dengan angka 1. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan penarikan, transfer. Kolom 2. Uraian. Diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan sampai objek belanja. Kolom 3. Pagu anggaran. Diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. Kolom 4. Pencairan sampai bulan lalu. Diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. Diisi angka 00, bila mana pengajuan SPP pertama kali dalam kegiatan tersebut.
Kolom 5. Permintaan sekarang. Diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. Kolom 6. Jumlah sampai saat ini. Diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini, yang merupakan penjumlahan atas kolom 4 dan kolom 5. Kolom 7. Sisa dana. Diisi dengan sisa anggaran yang belum diajukan yang merupakan perhitungan atas jumlah pada kolom 3 dikurangi dengan kolom 6. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, jumlah uang yang tertera dalam kolom 6 dan 7 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. SPP diajukan oleh KAUR Kasih PKA dengan membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia. SPP selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan untuk pembayaran sejumlah dana yang diajukan setelah Sekretaris Desa memverifikasi SPP. KAUR Keuangan membayarkan sejumlah uang yang diajukan kepada KAUR Kasih PKA setelah Kepala Desa memberikan persetujuan. SISKEUDES membagi dua SPP dengan dua format SPP yang terbagi saat pengajuan SPP dan pembayaran uang kepada KAUR Kasih PKA. Hal tersebut tetap dibenarkan sebagai bagian dari proses pengendalian. Berdasarkan SPP yang telah diberikan pembayaran dan dipertanggungjawaban dilakukan proses pencatatan atas pengeluaran uang tersebut. Untuk itu, KAUR Keuangan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tata cara pencatatan pengeluaran anggaran dalam buku pembantu bank, yaitu setiap penarikan pergeseran uang dari rekening kas desa di bank untuk keperluan kas tunai di KAUR Keuangan dan atau setor kembali dana desa, dan atau belanja yang menggunakan mekanisme transfer uang dari rekening kas desa, dan atau pertanggungjawaban panjar yang diterima secara transfer penyetoran pada rekening kas desa dicatatkan ke dalam buku pembantu bank. Pergeseran uang dari rekening kas desa di bank untuk keperluan kas tunai di KAUR Keuangan biasanya dilakukan bila mana KAUR Keuangan memerlukan pemberian panjar yang diberikan secara tunai. Belanja yang menggunakan transfer uang dapat berupa pembayaran belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang ditransfer ke rekening masing-masing kepala desa, perangkat desa dan BPD atau belanja lain yang menggunakan mekanisme transfer antar rekening bank termasuk panjar yang dilaksanakan melalui transfer ke rekening KAUR Kasih PKA. Panjar tersebut merupakan uang muka yang diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola. Pertanggungjawaban panjar dicatatkan sejumlah panjar yang telah diberikan, dan mencatatkan belanja yang telah dilakukan. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal penerimaan. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan penarikan, transfer dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2, tanggal transaksi, diisi sesuai urutan tanggal penarikan, transfer. Kolom 3, uraian transaksi, diisi dengan uraian kebutuhan, belanja. Misal, pengeluaran untuk kas tunai di KAUR Keuangan, ditulis pergeseran pengeluaran bank untuk kas tunai. Atau, setor kembali dana desa, dituliskan setor kembali dana desa ke kas negara, daerah. Atau pengeluaran transfer untuk pembiayaan ke rekening BUMDesa, dituliskan penyertaan modal ke BUMDesa. Kolom 4, bukti transaksi, dituliskan nomor bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa slip penarikan. Terhadap dokumen tersebut, KAUR Keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut, sebagai tanda kode nomor bukti transaksi. Bentuk kode tanda nomor bukti transaksi ditentukan sendiri oleh KAUR Keuangan atas persetujuan Kepala Desa. Kolom 5 dan 6 adalah kolom untuk pencatatan penerimaan anggaran. Kolom 7, 8, dan 9 diisi jumlah dana yang dikeluarkan termasuk bila mana ada pengeluaran penyetoran pajak dan biaya administrasi rekening kas desa. Pengisian kolom 7, 8 dan 9 harus dicatat dalam uraian transaksi yang terpisah. Kolom 10, saldo,
diisi sesuai dengan jumlah saldo yang ada dalam rekening kas desa. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 10 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Tata cara pencatatan pengeluaran anggaran dalam buku pembantu kas tunai, yang telah diakomodir juga di dalam SISKEUDES, adalah sebagai berikut. Setiap penarikan, pemindahan, pergeseran uang untuk kas tunai dari rekening kas desa yang diterima KAUR keuangan sebelum dibelanjakan dan atau pembayaran atas belanja maupun panjar kepada KAUR KASI PKA, dan atau pertanggungjawaban kelebihan atas panjar yang diterima secara tunai dicatatkan ke dalam buku pembantu kas tunai. Pergeseran uang dari rekening kas desa di bank untuk keperluan kas tunai di KAUR keuangan biasanya dilakukan bila mana KAUR keuangan memerlukan pemberian panjar yang diberikan secara tunai. Panjar tersebut merupakan uang muka yang diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola. Pertanggungjawaban panjar dicatatkan sejumlah panjar yang telah diberikan, dan mencatatkan belanja yang telah dilakukan. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal penerimaan pengeluaran. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan penerimaan pengeluaran dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2. Tanggal, diisi sesuai urutan tanggal penerimaan pengeluaran kas tunai. Kolom 3. Bukti transaksi, dituliskan nomor bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa slip penyetoran, kwitansi, DE. Terhadap dokumen tersebut, KAUR keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut, sebagai tanda kode nomor bukti transaksi. Bentuk kode tanda nomor bukti transaksi ditentukan sendiri oleh KAUR keuangan atas persetujuan kepala desa. Kolom 4. Uraian, diisi dengan uraian penerimaan pengeluaran anggaran. Misal, penarikan uang tunai dari rekening kas desa, ditulis pemindahan kas dari bank. Pemberian panjar ke PKA, ditulis pemberian panjar untuk KASI KAUR. Petik 2. Pertanggungjawaban panjar dari PKA, ditulis pertanggungjawaban panjar dari KASI KAUR. Untuk kegiatan, petik 2, belanja-belanjar diisi dengan setiap rincian objek belanja yang dikeluarkan, dituliskan belanja, dan seterusnya. Kolom 5. Penerimaan KREP diisi jumlah rupiah pergeseran, pemindahan kas tunai yang diterima dari rekening kas desa dan atau pertanggungjawaban panjar yang diterima. Kolom 6. Pengeluaran KREP diisi jumlah rupiah kas tunai yang dibelanjakan, diserahkan sebagai panjar dan atau belanja-belanja yang telah terjadi, dituliskan sampai dengan kode rekening rincian objek belanja. Kolom 7. Saldo KREP diisi jumlah saldo kas tunai yang masih di tangan KAUR keuangan pada tanggal pelaporan pertanggungjawaban. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 7 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Tata cara pencatatan pengeluaran anggaran dalam buku pembantu panjar, yaitu setiap pemberian panjar kepada KAUR KASI PKA dan belanja-belanja yang dilakukan, dicatatkan di dalam buku pembantu panjar. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal transaksi penerimaan pengeluaran panjar. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan transaksi panjar dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2. Tanggal transaksi, diisi sesuai urutan tanggal transaksi panjar. Kolom 3. Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti kwitansi penerimaan panjar pertanggungjawaban panjar belanja-belanja yang telah dilakukan.
Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa kwitansi, nota dan bukti pembayaran. Terhadap dokumen tersebut, Kaur Keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut, sebagai tanda kode nomor bukti transaksi. Bentuk kode tanda nomor bukti transaksi ditentukan sendiri oleh Kaur Keuangan atas persetujuan Kepala Desa. Kolom 4. Uraian transaksi. Diisi dengan uraian kebutuhan kegiatan ketika pemberian panjar, dan uraian detail belanja sampai rincian objek pada saat pertanggungjawaban panjar. Misal, saat pemberian panjar, maka uraian kegiatan, panjar kegiatan pelayanan adminduk. Dan saat pertanggungjawaban panjar, dituliskan pertanggungjawaban panjar, dituliskan sejumlah uang yang telah diberikan sebagai panjar, dan detail belanja yang dilakukan atas kegiatan yang telah diberikan panjar sampai pada rincian objek belanja, belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos, dan atau belanja perlengkapan barang konsumsi, makan, minum, belanja barang konsumsi, dan seterusnya. Kolom 5. Diisi berdasarkan nama Kaur Kasih PKA yang menerima dan mempertanggungjawabkan panjar. Kolom 6. Diisi jumlah rupiah panjar yang diterima. Kolom 7. Diisi dengan jumlah rupiah pertanggungjawaban belanja untuk setiap rincian objek belanja atas panjar yang dikeluarkan. Kolom 8. Diisi dengan saldo atas panjar yang masih ada di tangan Kaur Kasih PKA. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 8 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Tata cara pencatatan pengeluaran anggaran dalam buku pembantu pajak adalah sebagai berikut. Setiap pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dicatatkan di dalam buku pembantu pajak. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal penerimaan. Urutan pertama kolom 1 ditulis sesuai urutan pemotongan dan penyetoran pajak dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2. Tanggal transaksi diisi sesuai urutan tanggal transaksi pemotongan dan penyetoran pajak. Kolom 3. Uraian. Diisi uraian pemotongan atau penyetoran pajak PPN PPH yang dilakukan misal saat pemotongan PPN PPH, maka dituliskan pemotongan PPN atau pemotongan PPH pasal. Ketika penyetoran PPH, maka dituliskan penyetoran PPN atau penyetoran PPH pasal. Kolom 4. Diisi jumlah rupiah pemotongan pajak PPN PPH yang dilakukan. Kolom 5. Diisi jumlah rupiah penyetoran pajak PPN PPH yang dilakukan. Kolom 6. Diisi dengan saldo atas jumlah pajak terutang yang masih di tangan Kaur Keuangan. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 5 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Bendahara desa wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke kantor pelayanan pajak KPP setempat, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara desa dan fotokopi KTP bendahara desa yang bersangkutan. Langkah penyetoran pajak. Mengisi surat setoran pajak SSP. Membuat kode billing berdasarkan SSP. Menyetorkan pajak ke bank persepsi pos persepsi. Tata cara pencatatan pengeluaran anggaran dalam buku kas umum adalah sebagai berikut. Setelah pengeluaran, penarikan, transfer, setor kembali dana desa yang dicatatkan ke dalam buku kas pembantu bank, atau pemberian pertanggungjawaban panjar yang dicatatkan buku pembantu panjar, atau pemotongan dan penyetoran pajak pada buku pembantu pajak, akan dilakukan pencatatan juga pada buku kas umum. Dalam proses inputting data melalui aplikasi SISKEUDES,
Secara otomatis pencatatan dalam buku kas pembantu tersebut di atas akan terinput tersaji dalam buku kas umum. Namun demikian, proses manual tetap harus dilakukan KAUR keuangan. Pencatatan dilakukan sesuai urutan dan tanggal transaksi sesuai dengan pencatatan yang telah dilakukan pada buku pembantu terkait. Urutan pertama kolom 1, ditulis sesuai urutan pengeluaran dan dimulai dengan angka 1. Kolom 2, tanggal transaksi, diisi sesuai urutan tanggal pergeseran kas dari kas bank ke kas tunai, penarikan, transfer dalam buku kas pembantu bank, dan, atau setor kembali dana desa, dan, atau pemberian pertanggungjawaban panjar yang dicatatkan dalam buku pembantu panjar, atau pemotongan dan penyetoran pajak pada buku pembantu pajak. Kolom 3. Kode rekening diisi dengan kode rekening yang terkait pada belanja pengeluaran pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Permendagri nomor 20/2018. Contoh penulisan kode rekening untuk pertanggungjawaban panjar atas belanja ATK dan benda pos dari kegiatan pelayanan Adminduk. Kode rekening kolom 3. 1. A1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kode rekening kolom 3. 1. B3 Sub Bidang Adminduk Capil. Statistik, Kearsipan. Kode rekening kolom 3. 1. B01 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. Kode rekening kolom 3. 2. A5 Belanja. Kode rekening kolom 3. 2. B2 Belanja Barang dan Jasa. Kode rekening kolom 3. 2. C1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor. Kode rekening kolom 3. 2. D01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis. Kolom 4. Uraian. Diisi dengan uraian asal sumber penerimaan, misal pertanggungjawaban panjar atau pemotongan pajak, dan, atau pengeluaran yang dilakukan, misal, belanja ATK dan benda pos dari kegiatan pelayanan Adminduk. Kolom 5. Penerimaan. Diisi jumlah nominal rupiah yang diterima dari pergeseran kas dari bank ke tunai, pertanggungjawaban panjar, pemotongan pajak. Kolom 6. Diisi jumlah nominal rupiah yang diterima dari pergeseran kas dari bank ke tunai, pengeluaran, transfer, pemberian panjar, penyetoran pajak. Perlu diingat, setiap terjadi pergeseran kas dari rekening kas desa ke kas tunai di tangan KAUR keuangan maupun sebaliknya, KAUR keuangan tetap mencatatkan transaksi tersebut ke dalam buku kas umum dengan mencatatkan keterangan PU, pergeseran kas dari ke rekening kas desa ke kas tunai, atau sebaliknya, dengan mencatatkan pengeluaran tersebut pada kolom 6, dan mencatatkan kembali PU, pergeseran, atau penerimaan kas dari ke rekening kas desa ke kas tunai, atau sebaliknya, dengan mencatatkan penerimaan tersebut pada kolom 5. Kolom 7. Nomor bukti. Dituliskan nomor bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen transaksi yang dapat berupa slip penarikan, transfer, tanda terima, kwitansi, DE. Terhadap dokumen tersebut, KAUR keuangan membubuhkan tanda kode nomor secara manual di dokumen tersebut, sebagai tanda kode nomor bukti. Bentuk kode tanda nomor bukti ditentukan sendiri oleh KAUR keuangan atas persetujuan kepala desa. Kolom 8. Neto transaksi. Diisi berdasarkan perhitungan penerimaan, kolom 5, dikurangi pengeluaran, kolom 6. Diharapkan kolom 8 terisi secara otomatis apabila KAUR keuangan memasukkan angka transaksi pada kolom 5 dan kolom 6. Kolom 9. Saldo. Diisi berdasarkan jumlah saldo yang ada dalam buku kas umum desa, yang terdiri atas jumlah uang dalam rekening kas desa dan dalam bentuk tunai. Dalam proses pencatatan secara manual menggunakan program Microsoft Excel maupun digital dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, saldo yang tertera dalam kolom 9 diharapkan terisi secara otomatis, dengan rumus penjumlahan yang dibuat pada kedua program dimaksud. Perlu pencermatan kembali untuk perhitungan pencatatan yang dilakukan secara manual sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Perpajakan keuangan desa. Perpajakan keuangan desa.
Dasar Hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. PP 8 Tahun 2016 tentang 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. PMK No. 59 PMK 03 2022 tentang perubahan atas Permenkes No. 231 PMK 03 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Kewajiban perpajakan oleh KAUR Keuangan Desa. Kepala Urusan Keuangan atau biasa disingkat KAUR Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Kedudukan KAUR Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dalam struktur PPKD, pelaksana pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas KAUR Keuangan Desa selain menyusun rak desa adalah melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APDES. Berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin dan perorangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan harus memahami fungsinya sebagai juru bayar dan juga wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembelanjaan dana desa tersebut. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self-assessment system di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi wajib pajak di sini berperan aktif dalam menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini merupakan tugas KAUR Keuangan yang berkaitan dengan keuangan desa adalah melaksanakan pendaftaran NPWP. Nomor pokok wajib pajak NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui kantor pelayanan pajak KPP, atau melalui elektronik secara online pada alamat www.pajak.go.id dengan mengklik menu e-registration. Kewajiban dasar sebagai wajib pajak wajib pungut yaitu memiliki NPWP. NPWP yang didaftarkan adalah NPWP atas nama instansi pemerintah desa. Pendaftaran NPWP instansi pemerintah desa didaftarkan oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan PMK No. 59 PMK 03 2022 Pasal 7 Ayat 1. Pemotongan dan pemungutan pajak. Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPH) atas pengeluaran yang sudah jelas pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah,
honorarium imbalan kerja atau jasa sewa, bunga, dividen, royalti imbalan penggunaan harta atas modal. Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh. Ada PPh perorangan PPh 21 dan PPh badan PPh 23. Yang berkewajiban melakukan pemotongan adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Penyetoran pajak berdasarkan PMK 59 PMK 03/2022. Pembayaran penyetoran secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara yang merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tabel 1 Penyetoran pajak, PPh dan atau PPN. Nama subjek pajak penyetor. Dalam SSP, PPh Pasal 21. Instansi pemerintah. PPh Pasal 22. Rekanan NPWP pemungut pembuat billing adalah instansi pemerintah. PPh Pasal 23. Instansi pemerintah. PPh Pasal 4 Ayat 2, seperti persewaan tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, hadiah undian, instansi pemerintah. PPh Pasal 15. Instansi pemerintah. PPN atau PPN dan PPNBM, instansi pemerintah. Pelaporan pajak. Dalam sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, wajib pajak punya kewajiban untuk melaporkan pajak secara sebenar-benarnya sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan pajak atau yang disebut juga surat pemberitahuan SPT, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis SPT yaitu SPT massa, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu bulanan, antara lain terdiri dari pajak penghasilan, PPh, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, PPh final Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, pajak pertambahan nilai PPN, dan atas pajak penjualan barang mewah PPNBM, pungutan PPN. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu SPT masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Laporan pajak bulanan atau SPT massa. Melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut pajak dari pihak lain. Contoh, Pasal 21 PPh mewajibkan pemberi kerja memotong PPh atas upah dan gaji. Dilaporkan setiap akhir masa pajak. Memiliki beberapa jenis seperti SPT masa PPh 21, PPh 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 Ayat 2, dan SPT masa PPN. Batas waktu pelaporan untuk SPT masa PPh maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka dilakukan pada hari kerja setelahnya.
Sedangkan untuk SPT masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Dalam pasal 1 angka 7 UU KUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut dalam pasal 2A UU KUP dijelaskan bahwa masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Asteris beberapa contoh. Untuk lengkapnya dapat dicek pada skema impor EBUPOT unifikasi instansi pemerintah. Tabel 2 kode jenis setoran. PPh dan atau PPN. Kode jenis pajak. Kode jenis setoran. PPh pasal 21. 411.121. 100 masa. 402 final honorarium. PPh pasal 22. 411.122, 910 APBN, 920 APBD, 930 APDES, PPh pasal 23, 411.124, 100 sewa penggunaan harta, 114 jasa, PPh pasal 4 ayat 2, 411.128, 403 sewa tanah bangunan, 409 jasa konstruksi, 423 suket PP 23/2018, PPN atau PPN dan PPNBM, 411.211, 910 APBN, 920 APBD, 930 APDES, SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak yang bisa dilaporkan secara langsung ke kantor maupun lapor pajak online. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori. Laporan pajak tahunan atau SPT tahunan. Melaporkan penghasilan yang diterima diri sendiri, baik penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan maupun penghasilan dengan tarif umum. Melaporkan harta dan utang pada akhir periode tahun pajak. Dilaporkan setiap akhir tahun pajak. Dibagi menjadi 2 jenis yaitu SPT tahunan dan SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan badan hanya memiliki 1 jenis, yaitu SPT tahunan badan 1771. Batas pelaporan SPT tahunan badan maksimal 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Jangka waktu masa pajak untuk SPT tahunan yang harus diketahui. Wajib pajak badan yang tutup bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember. Batas akhir lapor pajaknya adalah tanggal 30 April. Sanksi atas pelanggaran kewajiban perpajakan desa. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan sanksi kepada pemotong, pemungut yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong, pemungut pajak. Sanksi administrasi sehubungan dengan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan SPT. A. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500, 500.000 untuk SPT masa PPN, Rp100, 100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1, 1 juta rupiah untuk SPT PPh, dan Rp100, 100.000 rupiah untuk SPT PPh wajib pajak perorangan. Sanksi administrasi sehubungan terlambat menyetorkan uang pajak yang dipotong, dipungut ke kas negara. Menurut pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Menurut pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP,
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, per bulan paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Menurut pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP, jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, huruf C, dan huruf D, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Sanksi kepada wajib pajak badan pemotong pemungut yang tidak memberikan bukti potong pungut pada wajib pajak badan yang dipotong dipungut. Sanksi sebesar Rp100.000 tiap bukti potong yang terlambat atau tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan. Misalnya diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong atau dipungut. Sanksi pidana jika wajib pajak pemotong atau pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut dalam surat pemberitahuan dan juga tidak memberikan bukti potong kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Sanksi pidana pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jenis pajak dalam keuangan desa. PPh Pasal 21. Pengertian. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. KAUR Keuangan akan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ketika membayar gaji, upah, honorarium, atau sejenisnya yang dibayarkan kepada orang pribadi. PPh Pasal 21. Bagi KAUR Keuangan, terutang di akhir bulan saat terjadinya pembayaran atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan atau yang dibebankan sebagai biaya. Penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda tergantung jenis pegawainya. Secara umum bendahara membayarkan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Tarif. Gaji aparat desa status non-PNS dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 5% dari penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Honorarium narasumber ahli. Upah kerja tukang 5% dari 50% atas penghasilan bruto kumulatif yang dibayarkan. Upah kerja tukang 5% dari penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Contoh perhitungan. Tidak bekerja. Dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000. Gaji dan tunjangan per bulan Rp10.000.000. Gaji dan tunjangan setahun 12 kali 10. 000 Rp 120. 000. Biaya jabatan 5% X tunjangan setahun sama dengan Rp6. 000. Penghasilan tidak kena pajak 2022 dengan 1 istri dan 1 anak sama dengan Rp63.000. Penghasilan neto, gaji dan tunjangan, biaya jabatan, PTKP, sama dengan Rp51. 000. PPh 1 tahun tarif X PPh neto, sama dengan 5% X Rp51.000. 000 sama dengan Rp2. 550. 000. PPh 1 bulan Rp2. 550. 000. 12 sama dengan Rp212. 500,00. Contoh perhitungan 2. Sutikno melakukan perbaikan komputer di kantor amburadul dengan fee
Maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 5% kali 50% Rep. 5.000.000 sama dengan Rep. 125.000. Dan bila Sutikno tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh pasal 21 adalah 120% kali 5% kali 50% Rep. 5.000.000 sama dengan Rep. 150.000. Keterangan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1/16 PJ 2016, untuk penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang sudah ber-NPWP. Sesuai ayat 2, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21. PPh pasal 22 Pajak penghasilan belanja barang. Pengertian. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tidak dikenakan PPh pasal 22 atas pembayaran yang dilakukan bendahara pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rep. 2.000.000 Rp2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian BBM, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos, serta pemakaian air dan listrik. PPh pasal 22 dipungut dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Tarif 1,5% dari nilai pembelian, di luar PPN, bagi pembelian dengan rekanan yang memiliki NPWP dan SSP disetor atas nama rekanan penjual. 11% dari nilai pembelian, di luar PPN, bagi pembelian kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP dan SSP disetor atas nama KAUR Keuangan. Contoh perhitungan. KAUR Keuangan melakukan pembelian besi ukuran 10 mm seharga Rp. 5.000.000 PPh pasal 22 yang harus dipungut dan disetor oleh KAUR Keuangan adalah 1,5% X Rp. 5.000.000 sebesar Rp75.000. PPN yang wajib dipungut dan disetor oleh KAUR Keuangan adalah sebesar 11% X Rp5. 000.000 adalah sebesar Rp. 550.000. PPh pasal 23 Pajak penghasilan pembelian jasa sewa. Pengertian. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong sehubungan dengan adanya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 dalam kaitannya dengan dana desa adalah hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah dan atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, dan selain yang telah dikenakan PPh final diatur dengan aturan tersendiri. Tarif. Tabel 3 Tarif Objek PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23. NPWP, Non-PWP, bunga termasuk predium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 15%, 30%, royalti, 15%, 30%, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 15%, 30%, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta,
kecuali objek PPh Pasal 4 Ayat 2. 2%. 4%. Imbalan sehubungan dengan jasa yang selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 2%. 4%. Contoh perhitungan. Kaur Keuangan melakukan servis elektronik dengan biaya sebesar Rp3.000.000. PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh bendahara adalah sebesar 2% X Rp3.000.000 adalah Rp60.000. PT Holak Halik perusahaan yang menyediakan jasa pengolahan limbah sampah Desa Maju Mundur membuat kontrak dengan PT Holak Halik untuk melakukan pengelolaan limbah di wilayah kabupaten selama 3 bulan. Kontrak yang disepakati adalah Rp100.000.000. Dasar pemotongan untuk jasa pengelolaan limbah tersebut adalah seluruh tagihan sebesar Rp100.000.000 X 2% sama dengan Rp2.000.000. PPh Pasal 4 Ayat 2. Pengertian. PPh Pasal 4 Ayat 2 UU Pajak Penghasilan PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak penghasilan berupa hadiah undian. PPh final yang dipotong atas pembayaran persewaan tanah dan atau bangunan tarif 10%. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tarif 5%. Jasa konstruksi perencana dan pengawas. Jasa konstruksi pelaksana kualifikasi kecil 2%. Kualifikasi besar 3%. Non-kualifikasi 4%. Jasa konstruksi pengawas dan perencana kualifikasi kecil 4%. Kualifikasi besar 4%. Dan non-kualifikasi 6%. Tarif. Tabel 4 Tarif Objek Pasal 4 Ayat 2. Objek Pasal 4 Ayat 2. Tarif. Persewaan tanah dan bangunan. 10%. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 10%. Hadiah undian. 25%. Pembelian barang, jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu PP 23 Tah. 2018. 0,5%. Usaha jasa konstruksi berdasarkan Permen Nomor 09 Tahun 2022, berlaku Februari tahun 2022. Jenis pekerjaan. Dilakukan oleh tarif lama, tarif baru, konstruksi. Penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan. 2%. 1,75%. Konstruksi. Penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan. 4%. 4%. Konstruksi. Penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, pekerjaan konstruksi bersertifikat menengah dan besar. 3%. 2,65%. Konstruksi terintegrasi. Penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Tanda hubung. 2,65. Konstruksi terintegrasi. Penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tanda hubung. 4%. Konsultan konstruksi. Penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. 4%. 3,5%. Konsultan konstruksi. Penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. 6%. 6%. Contoh perhitungan. Contoh 1. Instansi pemerintah Provinsi X akan melakukan pembangunan gedung kantor.
Adapun pemenang tender adalah PT Y sebagai pelaksanaan konstruksi, memiliki sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Menengah, dan PT Z sebagai penyedia jasa konsultansi konstruksi, memiliki sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Besar. Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah Rp. 10.000.000.000.000.000.000 10 miliar rupiah tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 22 Mei tahun 2033 dilakukan pembayaran kepada PT Y sebesar Rp. 1 miliar rupiah dan kepada PT Z sebesar Rp. 100 juta rupiah. Instansi pemerintah X memotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai berikut. Pelaksanaan konstruksi oleh PT Y adalah 2,65% X Rp. 100.000.000.000 sama dengan Rp. 26.500.000 dan konsultansi konstruksi oleh PT Z adalah 3,5% X Rp. 100.000.000.000 sama dengan Rp. 3.500.000.000. Jumlah PPh yang dipotong dan disetor oleh instansi pemerintah X sebesar Rp. 30 juta rupiah. Contoh 2. Instansi pemerintah provinsi A melakukan undian berhadiah dengan hadiah utama sepeda motor senilai Rp. 20 juta rupiah. Tuan X mendapatkan hadiah utama tersebut. Instansi pemerintah provinsi A memotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian sebesar 25% X Rp. 20 sama dengan Rp. 5 jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong dan disetor oleh instansi pemerintah provinsi A sebesar Rp. 5 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai PPN dan atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Pengertian. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak tanggal 1 Juli tahun 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Sangat dianjurkan agar rekanan bendahara desa harus sudah PKP, pengusaha kena pajak, dan sudah memiliki nomor seri faktur pajak. Hal ini karena hanya PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Seandainya tidak menggunakan rekanan non-PKP tetap harus dipungut PPN. Namun pertanggungjawaban bendahara desa menjadi kurang lengkap karena tidak disertai dengan faktur pajak. Gambar 20 alur penyampaian tagihan faktur pajak. Tidak dipungut PPN oleh instansi pemerintah desa, namun dipungut oleh PKP rekanan atas transaksi. Pembelian paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah. Pembayaran dalam rangka pengadaan tanah. Pembelian BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina Persero, dan, atau anak usaha PT Pertamina Persero, yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT El Nusa Petrofin.
Penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Pembelian barang, jasa yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, dibebaskan. Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Contoh perhitungan. Dalam hal penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak hanya terutang PPN. Jumlah PPN yang dipungut adalah 11/111 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh 1. Tabel 5 contoh 1 tarif objek PPN. Informasi. Jumlah. Jumlah pembayaran. Jumlah PPN, 11/111 X-Rep. 2. 775. 000. Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan, Rep. 2. 775. 000. Rep. 275. 000. Rep. 2. 775. 000. Rep. 275. 000. Rep. 2. 500. 000. Dalam hal jumlah pembayaran paling banyak Rep. 2. 2 juta rupiah tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rep. 2. 2 juta rupiah PPN tidak perlu dipungut oleh instansi pemerintah. Contoh 2. Tabel 6 contoh 2 perhitungan objek PPN. Informasi. Jumlah. Jumlah pembayaran. Jumlah PPN, 11/111 X-Rep. 2. 109. 000. Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan, Rep. 2. 109. 000. Rep. 209. 000. Rep. 2. 109. 000. Rep. 209. 000. Rep. 1. 900. 000. Meskipun pembayaran termasuk PPN Rep. 2. 109. 2.109.000 rupiah, tetapi karena pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah tidak termasuk PPN atau PPN berjumlah Rep. 1. 900. 1.900.000 rupiah, tidak lebih dari Rep. 2. 2 juta rupiah, maka PPN yang terutang tidak perlu dipungut oleh instansi pemerintah, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP rekanan pemerintah, dan faktur pajak TEAP harus dibuat. Contoh 3. Tabel 7 contoh 3 perhitungan objek PPN. Informasi. Jumlah. Jumlah pembayaran. Jumlah PPN, 11/111 X-Rep. 2. 331. 000. Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan, Rep. 2. 331. 000. Rep. 231. 000. Rep. 2. 331. 000. Rep. 231. 000. Rep. 2. 100. 000. Karena pembayaran tidak termasuk PN berjumlah Rep. 2. 100. 2.100.000 rupiah, lebih dari Rep. 2. 2 juta rupiah PPN dan PPNBM yang terutang dipungut oleh instansi pemerintah. Administrasi perpajakan desa. Administrasi perpajakan instansi pemerintah dapat dilakukan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah, yang berbasis web tidak membutuhkan installer. 1. Aplikasi untuk 6 jenis pajak pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23,26, dan PPN, PPNBM PUT, yaitu
EBUPOT unifikasi instansi pemerintah dan satu aplikasi untuk PPH pasal 21 yaitu EBUPOT PPH 21 instansi pemerintah. Data tersimpan aman di server DJP. Real time. Langkah-langkah pelaporan pajak oleh KAUR Keuangan Desa. Gambar 21 langkah-langkah pelaporan pajak oleh KAUR Keuangan Desa. Bab 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maksud dan tujuan laporan keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan desa. Pelaporan yang dimaksudkan di sini adalah laporan pelaksanaan APDESA semester I. Adapun pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban realisasi APDESA. Laporan keuangan desa disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintahan desa selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan desa terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan